Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Kenan Garcia Novla Samahu dari Program Studi Pendidikan Biologi A Angkatan 2022 dengan NIM 1304622015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari identitas nasional dan unsur-unsur identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik seperti fisik, seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Menurut Camim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional, sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Selanjutnya menurut Kailan bahwa identitas nasional itu pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara, bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional, diantaranya ada pola perilaku. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, gotong royong, merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Berikutnya ada lambang-lambang. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Berikutnya ada alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat, dan lainnya. Yang berikutnya ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk identitas nasional Indonesia menurut Winarno, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Yang terakhir ada contoh perilaku kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan ciri dari identitas nasional, yaitu ada tarian Cakalele yang berasal dari Provinsi Maluku. Tarian Cakalele mempunyai sejarah. Pada saat dahulu kala, ternyata Cakalele ini dilakukan sebagai tarian perang para prajurit sebelum menuju medan perang ataupun sesudah pulang dari medan perang. Sebagai tarian perang, tarian Cakalele ini merepresentasikan jiwa patriotisme masyarakat Maluku pada tanah kelahirannya
dan juga merupakan proses penghormatan pada nenek moyang masyarakat Maluku yang dahulu kala merupakan seorang pelaut. Ciri khusus dari tarian Cakalele ini dapat dilihat dari ekspresi sang penari yang seakan-akan melompat-lompat, berteriak-teriak, tampak seperti kesurupan. Kenapa demikian? Penampilan yang tampak menyeramkan itu sebenarnya merupakan bentuk ekspresi untuk memunculkan aura peperangan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, tarian Cakalele ini dipertunjukkan atau teruntukkan sebagai penyambutan tamu seperti orang-orang penting ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang berkunjung atau mendatangi daerah Maluku tersebut.